PWILS adalah orang-orang NU yang tidak mau NU di bawah ketiak, bukan orang-orang Nusantara. Makanya jangan heran kalau kita berjuang melawan orang-orang asing tidak mulus. Kenapa? Karena kebanyakan tentara mereka juga saudara-saudara kita. Understand? Itulah cara-cara penjajah di dalam menjajah suatu bangsa. Mereka tidak langsung berhadapan, ini orang Belanda 1000, ini orang Tegal 1000. Orang-orang kafir menjadi marah. Ini sama seperti PWI. PWI itu kezar'in, tadinya cuma satu, ada di Cirebon, dideklarasikan oleh Gus Abbas Buntet, putra dari Kiai Fuad Hasim, cucu daripada Panglima 10 November Kiai Abbas Buntet, yang pada tahun 1945 orang Cirebon, orang Brebes, orang Tegal, orang Semarang datang ke Surabaya dipimpin kaum santrinya oleh Mbah Abbas untuk perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang mau direbut kembali oleh orang-orang Eropa daripada tentara-tentara sekutu. Jadi aja gegabah kalau wong Cirebon, wong Brebes, wong Tegal iku di antarane sing milu perang bengen wong Cirebon, Brebes, Tegal, Banyumas, santri-santri nih, pengurus-pengurus NU nih, iku di bawah pimpinan kiai. Tentara lain dari nasionalis di bawah nasionalis pimpinannya, tapi khusus untuk santri pimpinan laskarnya yang diangkat oleh Mbah Hasyim Asy'ari adalah Mbah Abbas Buntet, dan sekarang cucunya menjadi panglima tertinggi Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo. Untuk apa? Untuk tegas menjaga ajaran-ajaran Wali Songo, ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, ajaran Islam yang menghormati ajaran-ajaran lain, ajaran Islam yang menghormati budaya-budaya leluhur, budaya-budaya Nusantara yang tidak bertentangan dengan Islam dibiarkan oleh Wali Songo. Wali Songo tidak mewajibkan seluruh umat Islam untuk berpakaian seperti Wali Songo. Wali Songo tidak mewajibkan budaya-budaya Wali Songo yang dibawa oleh Wali Songo dari leluhurnya, daripada para syarif-syarif, para sayyid-sayyid dari pada Timur Tengah, tidak diwajibkan, bahkan tidak dianjurkan. Orang Nusantara walau dia Islam tetap dia adalah sebagai orang Nusantara. Ini ajaran Wali Songo yang begitu penuh dengan toleransi dan tasamuh. Ada yang mau merubahnya, pakai peci hitam nggak boleh, semua katanya harus pakai pecinya putih kayak dia. Wali Songo juga pakai udeng-udeng kayak saya, tapi Wali Songo tidak pernah menyalahkan orang pakai belangkon. Itu ajaran Wali Songo. Saya pakai jubah, saya pakai udeng-udeng, tapi saya senang melihat orang pakai belangkon kayak Kiai Umar Yasin. Itu dari dulu Wali Songo begitu. Saling hormat menghormati, saling tenggang rasa, ajaran wasatiyah, ajaran moderatan. Jadi PWILS adalah tegas, murni orang-orang NU yang tidak mau
sejarah Nusantara diborong dan diaku oleh orang-orang yang bukan orang-orang Nusantara. PWI Perjuangan Wali Songo adalah orang-orang NU yang tidak mau sejarah-sejarah NU dibelokkan oleh orang-orang bukan dari orang-orang Nusantara. PWI LS adalah orang-orang NU yang tidak mau NU dibawa ke ketiak, bukan orang-orang Nusantara. PWI LS adalah orang-orang NU yang siap berjuang mempertahankan, menyebarkan, mengajarkan ajaran-ajaran toleransi Wali Songo yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Negara Indonesia ini sudah 79 tahun merdeka, betul Bu? Sebelumnya kita dijajah, ratusan tahun kita dijajah Bu. Kalau dijajah nggak boleh, kita duduk-duduk begini enak-enakan dengerin ceramah, pakai tenda segala macam, ada lampunya, siang-siang ada lampunya. Kita ceramah dikawal oleh para pejuang Banser, dikawal oleh para pejuang Laskar Wali Songo. Kalau ini terjadi pada zaman Belanda Bu, sudah diberondong ini sama apa namanya itu AK-47 milik Belanda. Tahu itu zaman dulu ada apa belum? Kita dijajah 350 tahun kata orang-orang. Bohong. Kita dijajah tidak 350 tahun, tapi kita dijajah hanya 145 tahun. Sementara yang 200 tahun itu kita diadu domba Bu. Cornelis de Houtman 1959 datang ke Banten. Dia datang ngomongnya mau menjadi teman, tapi akhirnya pengen menjadi tuan. Dia datang katanya pengen berdagang, tapi akhirnya pengen dihormati sebagai penguasa. Maulana Yusuf marah, kurang ajar ini Belanda. Datang katanya dia mau berdagang, tapi dia menguasai. Dia datang katanya pengen menjadi teman, tapi akhirnya pengen menjadi tuan. Diusir dari Banten, pergi dia ke Jawa Timur, mengadu domba anak-anak Nusantara. Akhirnya kita diadu domba antar satu kerajaan dengan kerajaan lain, di antar satu kerajaan antara ayah dan anak diadu domba, antara seseorang raja dan kemenakannya diadu domba, antara raja dan adiknya diadu domba. Selama 200 tahun VOC Belanda berdagang di Indonesia yang dulu masih Nusantara. Mereka tidak menjajah, tapi mereka menguasai ekonomi kita. Bagaimana caranya mereka menguasai ekonomi kita? Kita kan banyak, kita puluhan juta waktu itu Bu. Tapi kenapa kalah oleh Belanda yang hanya ada 1000 orang di Indonesia? Tentara mereka tidak lebih dari 1000 orang. Di Indonesia kita puluhan juta orang waktu itu. Tapi kenapa kita kalah? Karena mereka tidak berhadapan langsung dengan rakyat kita. Mereka mengadu domba antar satu raja dengan raja lainnya agar mereka yang menjadi penguasa di antara keduanya. Ini perang melawan ini, kerajaan ini perang melawan kerajaan itu. Akhirnya dia yang menguasai daripada ekonomi dua kerajaan itu. Berapa tahun kita diadu domba begitu? 200 tahun. Sampai VOC Belanda tahun 1800 Masehi kemudian bangkrut. Setelah bangkrut kemudian Belanda datang ke Indonesia menjajah secara langsung, barulah dikuasai.
tapi dia dikalahkan oleh Perancis. Akhirnya kita dijajah Belanda Perancis selama 11 tahun. Kemudian 1811 kita dijajah oleh Belanda Inggris. Baru dari 1816 kita dijajah penuh oleh Belanda sampai 1942. 1942 Belanda dikalahkan oleh Jepang. Jepang menjajah kita 2,5 tahun. Lalu kita merdeka. Bagaimana kita merdeka? Apakah kemerdekaan yang kita raih adalah hadiah daripada penjajah? Tidak. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia bukan hadiah daripada Jepang, tapi kita berkorban. Jepang kabur kalah oleh sekutu, kemudian kita perang dengan sekutu. Tanggal 22 Oktober Mbah Hasim bikin resolusi jihad. Dalam resolusi jihad itu dikatakan wajib bagi bangsa Indonesia untuk berperang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa yang mati dalam perang itu akan menjadi syahid, dan siapa yang berkhianat untuk perjuangan itu bisa dihukum mati. Tegas Mbah Hasyim Asy'ari itu, Bu. Makanya jangan heran kalau kita berjuang melawan orang-orang asing tidak mulus. Kenapa? Karena kebanyakan tentara mereka juga saudara-saudara kita. Understand? Itulah cara-cara penjajah di dalam menjajah suatu bangsa. Mereka tidak langsung berhadapan, ini orang Belanda 1000, ini orang Tegal 1000. Orang Tegal itu, Bu, kalau sudah ngadepinnya itu musuh, nggak kenal sama sekali, dia puputan. Mati-mati, urip-urip, maka pasti akan kalah itu Belanda. Tapi kalau di hadapannya itu kelihatan ini orang Tegal, tentaranya Kiai Miftah, Kiai Syarif, Kiai Yamboul Quran, di sananya orang Tegal juga. Rasa-rasa atine perange. Ketika rasa-rasa ya kalah. Karena kita mah ada rahmah, kita ada kasih sayang, sementara mereka tidak ada rahmah, tidak ada kasih sayang. Makanya mulai siki wis PWI lah hajar rahmah-rahmahan. Hajar besileh. Siap. Kalau rahmah-rahmahan kerunya-kerunyaan suwe-suwe ngelunjak iku wong. Jorogaken besi. Atau kita husnudon nama orang yang sudah jahat bener, ya kitanya akan kalah. Husnudon ya ning ulah lemah ya dicokot. Bu, ana ulah lemah. Arab nyokot, ibu lewat Arab jemiahan. Lah husnudon be malah picokot je parak-parak ke orang papa aja. Kira-kira iku uang pinter apa uang bloon? Orang pinter apa bloon? Orang yang husnudon pada sesuatu yang jelas salah itu pinter apa bloon? Pinter apa bloon? Bu,